Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bersyukur pada hari ini sebab Tuhan telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini berkumpul lagi untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Mari kita menyembah Tuhan, kita angkat hati kita ke hadirat Tuhan hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, Bapa kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, haleluya, haleluya, buat kasih Tuhan kami bersyukur, ku bersyukur, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, Bapa kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biar kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu yang memulihkan kehidupan kami, hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami selalu kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tertiba sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur
bersuka kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik kepada saya dan kepada saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya, puji Tuhan, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jangan dikatakan sebab Tuhan Dia baik, haleluya, puji Tuhan, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan sorak sembah Tuhan Yesus, Allah kita yang baik. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya persilakan sering tempat Tuhan untuk duduk kembali. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Haleluya, puji Tuhan. Dia terlebih dahulu menunjukkan kasih dan cintanya kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana cara untuk mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapakku yang baik, Tuhan Yesus, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bapa kami yang baik, haleluya, Yesus.
Kiranya kami tidak pernah berhenti untuk berharap kepada-Mu. Kami bersyukur bila pagi hari ini kami boleh berkumpul lagi. Kami sudah memuliakan Engkau. Saat ini kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan mengajar, mendidik dan membawa kami untuk lebih dalam lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu, di dalam bergaul karib dengan Tuhan, mempersiapkan hidup ini Tuhan untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa, tapi biarlah firman dan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami, dan kuat kuasa darah-Mu memproteksi kami. Serahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Hikmat-Mu Tuhan. Urapan hamba-Mu. Biar pagi hari ini kami boleh menerima sesuatu dari Tuhan. Kasih Bapa, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi, dan lebih daripada itu kita akan sama-sama untuk belajar dari firman Allah. Segala puji bagi Tuhan bila kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Allah yang sama dengan firman yang telah dibentangkan pada ibadah yang pertama. Sebagai ayat pembukaan atau ayat pokok kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-16. Yehezkiel pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-13. Yehezkiel 16 ayat yang ke-13. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra kain berwarna-warni, makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga engkau layak menjadi ratu. Puji Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang atau firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel, bahwa mereka akan Tuhan lengkapi. Mereka yang telah tadinya terbuang, tapi Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mengambil mereka kembali. Dalam perikop dikatakan Allah memungut Yerusalem untuk menjadi istrinya. Di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang ratu, dan ada juga hukum-hukum yang membuat seorang ratu bisa dipecat. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Ester, kita bisa baca di situ mulai dari ayat pertama sampai dengan selesai, kita akan dapatkan satu kisah, ya, bukan cerita sebagai cerita isapan jempol, tetapi ini adalah sejarah, ya, yang ditulis di dalam kitab, dalam Alkitab, di dalam kitab Ester. Bagaimana seorang raja Ahasweros, di dalam pemerintahannya yang sementara berjalan, dia adalah raja yang sangat-sangat berkuasa. Ya, ada sekian banyak, saya tidak bisa lebih merinci,
Berapa banyak negara yang ada di bawah kekuasaan Raja Ahasveros? Ya, 120. Bayangkan betapa besarnya kekuasaan Raja Ahasveros. Dan dia mempunyai seorang istri atau ratu yang bernama Wasti, yang dikatakan dalam Alkitab kecantikannya tidak ada tandingannya. Tapi di masa pemerintahnya, dalam segala keagungan dan kebesarannya, dia membuat satu pesta yang besar. Dan hari terakhir dia mengundang Ratu Wasti untuk datang mempertunjukkan kecantikannya kepada para undangan, pembesar-pembesar dari berbagai negara di bawah kekuasaan Raja Ahasveros. Tapi Ratu Wasti tidak mau, tidak taat, sehingga raja begitu marah. Dan ada nasihat dari para menteri-menterinya, ratu yang seperti itu dipecat saja. Sehingga dalam waktu berjalan, menteri-menterinya memberikan anjuran atau memberikan dukungan kepada raja, cari ratu yang baru. Dan dibuat satu sayembara ya, atau satu pengumuman bahwa semua gadis-gadis cantik di bawah pimpinan atau di bawah kekuasaan Raja Ahasveros dikumpulkan. Dalam kerajaan itu kita tahu bersama ada satu bangsa Yahudi yang dibawa dari Yerusalem, bangsa Israel, menjadi tawanan. Dan dari sekian banyak tawanan wanita yang cantik, ada seorang yang bernama Ester, yang kecantikannya luar biasa. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena orang tuanya meninggal tatkala dia masih kecil, dan sepupunya Mordekai mengambil dia, memelihara dia, dan dia ikuti sayembara itu. Nah, kita mencatat bahwa Ester dibawa masuk ke tempat kontes itu, dan di sana mereka dilayani, mereka kalau bahasa hari-hari sekarang mereka dilulur untuk membuat mereka tuh memiliki tubuh atau kulit yang sangat halus, dan diberi wewangian itu selama 1 tahun, diurapi dengan minyak, dengan wangi-wangian. Dan singkat cerita, dalam acara itu, dalam situasi itu, dalam suasana 1 tahun itu, waktu ikut tes itu, Ester menjadi wanita yang paling disayang, baik oleh Hegai, baik oleh raja, dan dikatakan semua orang sangat sayang kepada Ester, karena Ester bukanlah seorang wanita yang serakah. Ketentuannya, selain fasilitas yang sudah disiapkan secara umum untuk para gadis-gadis yang mengikuti kontestan itu, mereka bisa memilih atau meminta yang lebih lagi. Tapi Ester tidak lakukan itu. Ester memiliki satu sifat yang sangat-sangat baik. Dia tidak serakah. Dia mengikuti apa saja. Kita biasa pakai istilah mengalir saja. Yang penting memenuhi ketentuan. Dan inilah membuat daya tarik. Ester memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga Raja Ahasveros dikatakan tertarik, kasihi, mencintai Ester. Hanya Ester, di masa 1 tahun berjalan, Ester dipilih sebagai ratu mendampingi Ahasveros. Jadilah Ester seorang ratu. Dari orang buangan. Kita juga tadinya orang-orang buangan. Kita ini adalah pohon zaitun yang bukan asli. Ya, zaitun hutan yang tidak menerima kasih karunia Allah. Yesus datang, dia katakan, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang, bukan untuk anjing-anjing. Itulah kata Yesus kepada wanita Sirfuniki. Ester adalah bayangan kita, gereja Tuhan yang terbuang
yang tidak ada harganya. Namanya tawanan, mana punya harga. Tapi itulah, dia terpilih karena dia memiliki sifat yang baik. Setelah Ester terpilih jadi ratu, datang badai. Badai yang sangat besar, yang tidak ada seorang pun bisa menolong mereka melepaskan dari badai itu. Karena raja sudah memeteraikan apa yang telah dibuat Haman. Karena Haman begitu membenci Mordekai, karena Mordekai tidak pernah sujud menyembah dia tatkala Haman masuk ke istana. Dendam, kebencian membuat Haman membuat satu rencana untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Raja Ahasveros, khususnya di kota Susan kalau saya tidak salah. Raja sudah meteraikan, tidak ada seorang yang bisa menarik kembali meterai cincin raja itu. Waktu Mordekai dengar rencana dari Haman, Mordekai ambil satu sikap. Pergi di depan purinya Ester, dan dia melolong seperti, ya kalau melolong itu seperti anjing ya. Kita dengar lolongan anjing pada tengah malam itu sangat menakutkan, sangat menyayat hati. Mungkin demikian lolongan Mordekai waktu itu. Dia berteriak, dia menangis, dan Ester dengar itu. Ester katakan kepada pembantunya, tanya sama Mordekai, ada apa? Kenapa menangis begitu? Kenapa bersikap seperti itu? Waktu ditanya, Mordekai tidak punya jawaban. Dia katakan, kita dalam bahaya. Katakan kepada Ester, jangan pikir kamu ada dalam istana, kamu bisa luput dari masalah ini, dari badai ini. Waktu Ester dengar seperti itu, dia tidak berkata, tidak usah takut, aku ini ratu. Ya, biasanya ada ratu-ratu yang memegang, yang lebih berkuasa dari rajanya. Ya, seperti Isabel. Ya. Waktu Ester dengar itu, Ester tidak bersikap seperti itu, merasa dia hebat. Dia punya kekuatan, dia punya otoritas sebagai seorang ratu. Apalagi Ahasveros sayang sekali sama Ester. Tapi Ester bilang begini, kasih tahu sama Mordekai, puasa, ya, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di kota Susan, berpuasalah untuk aku. Aku juga akan berpuasa dengan semua dayang-dayangku. Banyak orang berpikir kalau kita sudah ada di tempat yang paling tinggi, kita tidak akan mengalami masalah. Ataupun kalau kita mengalami masalah, mudah untuk menyelesaikannya karena kekuasaan ada di tangan kita. Namun apa yang dihadapi Ester, saya katakan tidak ada seorang yang bisa menolong. Walaupun dalam kitab Ester, kalau saudara-saudara baca dari ayat pertama sampai dengan selesai, tidak ada satu kata Tuhan yang tercatat di dalam Ester. Saya sudah berapa kali bolak-balik. Sepertinya Tuhan bersembunyi, disembunyikan. Tapi tindakan dari Ester membuktikan bahwa Ester adalah orang yang tahu ada Tuhan, yang mau berharap kepada Tuhan. Dia katakan, berdoalah untukku, berpuasalah untukku. Dan berpuasalah mereka. Dia katakan, aku akan berpuasa juga bersama dengan dayang-dayangku 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Selesai aku puasa, aku akan menghadap Raja Ahasveros. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Karena hukum dalam kerajaan itu, bila ada seorang yang berani menghadap raja tanpa raja panggil dia, hukumannya adalah mati. Waktu berjalan, selesailah puasa mereka. Ester yang berani berkorban itu, mengambil tindakan itu.
Hari yang ketiga dia menghadap Raja Ahasveros. Dia belum berkata apa-apa, dia berdiri tepat di depan singgasananya Ahasveros. Waktu Ahasveros melihat Ester, Raja katakan, "Hai Ester, apakah kebutuhanmu? Setengah dari kerajaan ini aku akan berikan kepadamu." Luar biasa ini Ahasveros punya cinta sama Ester ya. Tapi Ester tidak keras besar kepala ya. Kadang-kadang sebagai istri-istri kita harus akui, kalau kita terlalu disayang suami, kita bisa keras kepala ya, seperti Wasti, tapi besar kepala, tegar tengkuk seperti bangsa Israel, tidak mau menerima saran ya, bersikap seenaknya dalam rumah tangga. Kalau bukan saya. Tapi Ester tidak. Dia bilang, walaupun aku mati, biarlah aku mati. Waktu raja katakan, dia bilang, tidak, aku tidak butuh semua itu. Ada yang aku perlu. Bolehkah engkau datang dalam perjamuanku? Dan Alkitab bisa ada 3 kali kalau saya tidak salah itu perjamuan dia. Bersama dengan Haman yang telah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai dan akan membunuh semua orang Yahudi. Tanggal, bulan sudah ditetapkan, harinya tinggal tunggu waktu. Tapi Ester mengalami mujizat, bukan karena dia seorang ratu, bukan. Tapi dia seorang yang percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong dia, yang sanggup melepaskan Ester dan bangsa Yahudi dalam masalah yang luar biasa, badai yang luar biasa ini. Kadang-kadang kita juga menghadapi hal seperti itu. Dan kita mulai berpikir cari jalan keluar bagaimana ya. Mungkin ada sobat kenalan yang bisa menolong saya. Sahabat bisa menolong kita. Tapi terbatas. Tapi Tuhan yang tidak kita lihat seperti yang di dalam kitab Ester. Tidak ada catatan tulisan Tuhan atau Allah. Tapi waktu Ester berpuasa, mencari Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Kadang-kadang kita seperti itu, Tuhan di mana Tuhan? Kami dalam kesulitan. Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri, tapi carilah dia. Dalam keadaan COVID-19 sementara menular di seluruh muka bumi ini, ada banyak orang percaya menjadi kecewa. Saya mendapat kiriman dari Tante Lydia. Ada satu keluarga yang masih muda, punya 2 anak. Dia tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Mulai dari kecil dia sekolah sampai dia selesai S3-nya, dia dapat pekerjaan yang luar biasa. Dalam waktu beberapa tahun dia bisa membeli rumah yang wah di Amerika. Hidupnya sangat-sangat penuh dengan kemewahan. Rumah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Tapi menjelang masuk saat-saat COVID-19 ini menular ke seluruh muka bumi, termasuk Amerika. Dan dia mendapat pemutusan kerja. Dia mulai melamar di begitu banyak perusahaan dengan standar gaji yang 50% dari gaji yang dia terima selama ini. Karena dia seorang yang pintar. Semua perusahaan menolak dengan catatan tidak ada penerimaan pegawai karena ekonomi lagi merosot. Tidak berdaya. Dia harus lunasi cicilan rumah yang mewah itu. Tidak sanggup lagi. Hanya satu waktu, satu hari mereka berdua berembuk. Daripada kita menanggung semua beban ini, tidak sanggup, harakiri saja. Dan dia tembak istrinya, dia tembak kedua anaknya, dia tembak dirinya sendiri. Sangat disayangkan. Banyak orang menjadi kecewa karena mereka tidak melihat, mereka tidak tahu.
bahwa di tengah-tengah badai ini ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau kita boleh ada seperti hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Tadi pagi saya katakan, jangan stop ambil jam puasa hanya karena COVID. Oh, karena Om bilang tidak bisa dekat-dekat, tidak bisa kumpul banyak orang. Nah sudahlah, tidak usah puasa. Di rumah kita bisa puasa. Di rumah kita bisa mencari Tuhan. Walaupun kita sendiri, berdualah dengan suami atau ada anak. Cari Tuhan seperti Esther. Saya percaya sesuai firman Allah, kesulitan akan semakin bertambah. Tapi Alkitab mencatat, orang yang mencari Tuhan, yang tinggal di bawah kepak sayap Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Esther dilepaskan dari mara bahaya itu. Karena Esther seorang wanita yang telah dipersiapkan untuk menjadi ratu. Kita sementara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ratu. Setelah kita dipanggil, kita dipilih oleh kasih di pengantinnya Kristus, kita harus memiliki karakter yang sama seperti Dia. Membenahi hidup ini. Yesus memiliki karakter yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Karena Dia adalah teladan bagi kita. Ya. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-8. Yang mau menghampakan dirinya, bahkan menjadi sama seperti hamba. Menyerahkan hidupnya. Dan Dia ditinggikan, diberi nama di atas segala nama. Tapi Dia telah mengorbankan dirinya lebih dahulu untuk saya dan saudara. Kita harus memiliki karakter seperti Dia. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus diam di dalam kita. Karena apa? Ibarat suami istri. Matius bilang, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Seia, sekata, sepikiran, sependapat. Sulit memang dua mau jadi satu. Sulit memang. Tidak ada orang yang tidak percaya. Tidak mungkin kita menjadi sama seperti Kristus. Memang kemahakuasaan Allah, maha taunya, maha kasihnya, ya, maha hadirnya, itu tidak akan menjadi milik saya dan saudara. Tetapi karakter Allah, karakter Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang lemah lembut dan rendah hati, itu harus ada pada kita. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang lelah dan yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Aku akan memberikan atau memikulkan kuk yang kupasang kepadamu. Kuk itu ringan. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan peraturan yang tidak kita bisa lakukan, karena memang secara manusia kita tidak bisa perbuat. Tetapi Bapak Gembala selalu berkata, Tuhan telah menyiapkan sarana untuk kita bisa memiliki karakter, ya, karakter yang sama seperti Yesus. Belajar dari Yesus. Karena itu yang harus kita miliki. Bagaimana satu rumah tangga bisa seia, sekata, sejalan, tentu harus belajar dari kekurangan suami, istri punya kelebihan, dipadukan. Itu secara jasmani. Tetapi kita adalah calon pengantin sorga, ya, yang selalu Bapak Gembala katakan, rahasia ini besar. Rahasia antara hubungan Esther dan Ahasuerus itu rahasia besar. Membayangkan kehidupan kita di akhir zaman sebagai calon pengantin Kristus. Kita sementara menantikan kedatangannya, dan kita akan banyak menghadapi masalah dalam hidup ini. Karena ada lagu yang berkata, sungguh
jalan ini sukar. Memang sungguh jalan ini sukar. Memang jalannya tak mudah. Tapi Tuhan berjanji Dia beserta selamanya sampai ku masuk dalam sorga. Tidak mudah jalan ini, tapi mari kita hidup jalan bersama dengan Tuhan. Datang kepada Dia, Dia akan memberikan kita kelegaan. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, ketiga. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari hari datang kepada hari. Oleh Roh Kudus kita akan diubahkan dari hari datang kepada hari, sampai kita mencapai kemuliaan yang semakin besar. Dan selalu Bapak Gembala katakan, satu waktu kita akan menjadi sama seperti Kristus. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita firman-Nya sebagai makanan rohani kita. Tuhan memberikan kita roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menginsafkan kita dari dosa, yang akan mengingatkan kita apa yang telah difirmankan kepada kita. Kalau satu waktu kita lupa, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita firman Tuhan ini. Jangan begini, jangan begitu. Karena kita adalah calon pengantin Kristus, seperti Ester dipersiapkan 1 tahun, dilumuri dengan wangi-wangian. Hidup kita harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, Alkitab berkata, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya kita harus memiliki hal-hal yang sangat-sangat perlu kita miliki dalam hidup ini sebagai calon seorang ratu. Kita kembali ke ayat pokok tadi. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-23. Ke-13. Yehezkiel 16 ayat yang ke-13. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu linen halus dan sutra dan kain berwarna-warni. Menghiasi dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu adalah kain halus dan sutra. Ini membicarakan tentang kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Emas membicarakan kekudusan, kemurnian, kesucian. Iman yang teguh lebih dari emas. Perbuatan-perbuatan dan iman yang akan membuat perbuatan kita tidak akan hangus, karena kita memiliki iman yang seperti emas. Di dalam Mazmur 45 dikatakan begini. Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-14. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Istilahnya inner beauty, ya, kalau saya tidak salah. Di sini ada banyak yang tahu bahasa Inggris. Jadi keindahan putri raja itu di dalam. Emas, murni, suci, kudus. Dari dalam, bukan kelihatan di luar. Sebabnya dikatakan dalam Petrus, perhiasanmu bukanlah dengan rambut yang berkepang-kepang, tapi bukan berarti tidak boleh berdandan, boleh. Perhiasanmu adalah roh yang lemah lembut,
Inner beauty itu dari dalam. Lemah lembut itu bukan di luar saja nampaknya. Bukan kita bicaranya lembut sekali. Padahal orang Manado bilang berta sontong sadiki sota pela besar. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Berpakankan, bersulam emas. Saudara, untuk kita menyulam kain atau di sini mungkin bahasanya merenda atau bordir. Itu sesuatu pekerjaan yang tidak mengenakan untuk kain. Kalau itu kain punya mulut, dia bisa bilang sakit sekali. Tapi itu harus terjadi supaya kain itu bisa menjadi kain yang mahal, yang berpakankan emas, yang kualitasnya mutunya sangat tinggi. Emas itu logam yang mulia dikatakan. Nah, kita sebagai putri raja, walaupun ada bapak-bapak sini, semua itu adalah putri raja karena kita adalah calon pengantin. Berpakankan emas untuk kita memiliki iman yang murni, kekudusan dan kesucian hidup. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kita akan dikatakan dibakar di api ujian, dan kita akan muncul seperti emas yang murni, seperti Esther. Melewati badai dalam hidup, dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Pakaiannya berpakankan emas. Ada kemurnian, ada kekudusan dalam kehidupan calon ratu itu. Calon pengantin Kristus. Kalau kita tidak kudus, bagaimana kita akan berdampingan hidup bersama dengan Yesus Kristus yang kudus itu. Karena dikatakan tidak ada dosa yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada dosa di sana. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak ada di sorga. Dikatakan dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu linen halus. Linen halus itu adalah perbuatan dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian yang berpakankan emas dan perak. Kekudusan, kesucian. Dan itu harus ada pengorbanan. Kita harus mau berkorban. Berkorban apa mungkin berkorban rasa. Mendengar firman Tuhan yang terlalu keras, saya korban perasaan. Ditegur mungkin secara empat mata, saya korban perasaan. Memang kita harus berkorban. Kita juga harus berkorban untuk mematikan segala keinginan daging kita. Berkorban untuk melupakan hal-hal yang di belakang kita yang mungkin secara daging itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi mari, kalau kita mau menjadi ratu, kita harus pakaian kita harus berpakankan emas dan perak. Ada perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kita harus berusaha lewat penolong Roh Kudus, lewat firman Allah. Saya percaya Tuhan tidak memberikan perintah, dan perintah itu hanya perintah saja tanpa ada penolong. Dan Tuhan akan menolong kita semua untuk bisa menjadi orang-orang calon pengantin Kristus yang pakaiannya berpakankan emas dan perak, yang pakaiannya adalah linen halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik. Jadi makanan rohani kita adalah firman Allah. Tepung yang terbaik. Kemarin saya bicara dengan Sony. Ternyata kita perlu makan lemak. Itulah pembakaran. Ada dokter di sini. Mungkin kalau saya salah, saya minta maaf. Lemak yang membuat pembakaran. Gula kalau tidak kita gunakan, itu akan membuat orang banyak diabetes. Gitu, Sony baca saja. Jadi kita harus makan tepung yang terbaik. Kalau kebanyakan makan tepung, itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Tetapi firman Allah kita berkata kepada kita, makan tepung yang terbaik.
yaitulah firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, hari-hari ini saya katakan tadi, begitu mudahnya kita bisa mendengarkan firman Allah. Selain di gereja, kita buka YouTube, asal jangan salah buka, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, anak-anak muda. Buka siaran-siaran rohani. Walaupun di sana ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan yang telah banyak mendengarkan firman Allah bisa punya filter. Oh, ini salah, ini benar. Makanya kalau kita buka YouTube, kita tonton, dengar firman Allah yang di luar dari gereja kita, ada Alkitab. Jadi tolak ukur ini. Banyak sekali pengajaran sesat. Itu sebabnya kita harus punya filter. Nah, kalau kita hidup dalam kekudusan, Roh Kudus akan menolong kita. Ini salah. Kita punya sesuatu yang peka. Jadi kita harus banyak makan firman Allah. Firman Allah itu makanan kita yang utama selain makanan jasmani. Om selalu bilang, satu hari kita makan 3 kali di luar snoop. Untuk apa? Membuat tubuh kita fit. Kalau firman Allah cuma 1 minggu 1 kali, kita bisa menjadi loyo. Dan ada begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Karena apa? Tidak punya bekal firman Allah. Begitu datang pengajaran yang mengenakan telinga, yang sedap di hati. Oh, ini lebih bagus, lebih ringan daripada di orang pe gereja. Terlalu banyak aturan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cuma begini, boleh begini, yang lain tidak boleh. Tapi kalau kita dengar pengajaran yang hanya menyenangkan telinga kita, langsung tahu ini salah. Buka Alkitab, baca. Kita harus makan banyak firman Allah sebagai tepung yang terbaik. Makanan juga kita adalah madu, ya. Ada di dalam Mazmur dikatakan madu dari gunung batu yang lebih manis dari madu tetesan lebah. Sehingga ada lagu yang berkata, seperti air madu seperti air madu dari batu karang. Batu karang itulah Kristus. Itu yang harus kita konsumsi. Firman Allah, pergaulan dengan Tuhan, karakter dari Yesus, kita harus berusaha untuk kita memperolehnya. Makanan kita juga adalah minyak untuk menjadi cantik dan layak menjadi ratu. Minyak adalah bayangan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk menjadi pelaku firman. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin berpakaian emas, berpakankan emas dan perak. Sementara Tuhan menuntut kita hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya jangan bosan untuk kita mendengarkan firman Allah. Yesaya bilang, kalau aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kesukaan dan kegemaran bagiku. Walaupun kadang-kadang firman itu menyakitkan daging ini. Tapi dikatakan bahwa bila kita hidup di dalam kehendak Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Berharaplah kepada Tuhan sebagai calon ratu. Ratu punya tugas yang berat. Jangan pikir ratu cuma bisa bersolek. Ratu punya tugas yang berat. Tugas yang paling berat adalah dia harus taat kepada raja. Tadi sudah disentil dari awal. Kita sebagai pengantin Kristus, kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan contohkan sebagai, hai istri-istri, kamu harus taat kepada suamimu sebagai kepala, seperti jemaat taat kepada Tuhan. Di dalam Efesus, kalau saya tidak salah, kita harus menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan, seperti jemaat taat, seperti istri taat kepada suami.
Efesus pasal yang kelima, ya, ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu tugas utama dari ratu. Seperti Wasti, tidak taat, dipecat, tidak jadi ratu lagi, digantikan dengan Ester. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Itu tugas, itu adalah kewajiban jemaat, taat. Tidak ada yang bisa berkata, oh yang ini jadi taat, yang itu boleh-boleh juga. Tidak, taat. Tidak ada kata lain, taat. Orang selalu bilang taat itu dibaca dari depan, taat dari belakang juga taat. Jadi tidak ada kompromi. Kita harus taat kepada Tuhan sebagai calon pengantin Kristus. Kristus hidup, Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Tadi kita sudah nyanyikan. Dan kita harus memiliki itu. Kemegahannya, keagungannya, kemuliaannya. Jangan ada satupun yang tidak kita lakukan. Jangan ada satupun yang tidak ada pada kita. Memang sukar untuk kita lakukan itu. Tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kita semua. Kita menjadi pribadi-pribadi yang taat sebagai calon pengantin Kristus. Memiliki hal-hal yang luar biasa yang Tuhan miliki untuk menjadi milik saya dan saudara adalah perjuangan. Kita harus makan tepung yang terbaik. Kita harus makan madu. Kita harus makan minyak. Itu semua menjadi bahagian jiwa kita yang ada di dalam kita. Dan dari luar orang akan tampak kemuliaan Tuhan. Berpakaian emas dan perak. Berpakaian kekudusan, berpakaian kekudusan, kemurnian dan kesucian. Di dalam hubungan, apalagi hubungan anak-anak muda, saya selalu sentil. Ada batas. Jangan sampai orang melihat kita dan kita menjadi batu sandungan. Karena segala sesuatu transparan hari-hari. Rumah-rumah tangga juga, kita harus hati-hati. Karena kita adalah calon ratu. Jangan sampai, saya selalu berdoa, jangan sampai. Tuhan, jangan sampai kami yang telah banyak mengajar orang, kami yang akan tertolak. Tetapi Tuhan telah memberikan kita makanan rohani, tepung yang terbaik, madu dan minyak. Itu yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Kidung Agung. Kita akan membaca di dalam Kidung Agung pasal yang kelima. Saya ingin mengambil beberapa saja contoh. Kita baca ayat yang ke-12. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Salah satu yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai calon pengantin, kita harus memiliki mata yang tajam.
seperti merpati pada batang air. Mata yang bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Mata yang penuh dengan kepekaan seperti mata Yesus saya katakan tadi. Waktu Maria datang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu dan menyeka kaki Yesus dengan rambut. Ada protes dari Yudas. Kenapa minyak itu dibuang begitu saja? Lebih baik minyak itu dijual dan bisa dibagikan kepada fakir miskin. Kedengarannya seperti penuh dengan belas kasihan. Kedengarannya orang rohani sekali, mementingkan kepentingan orang lain. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Yudas. Apa yang dikatakan Yudas berbeda dengan apa yang di dalam hati. Perkataan Yudas adalah perkataan orang yang ingin memuaskan dirinya sendiri. Ada kemunafikan sebenarnya perkataan Yudas. Dia ingin menjual itu, masukkan ke dalam kas perbendaharaan, dan kebiasaan dari Yudas adalah suka pakai uang persembahan. Bukan untuk orang miskin. Tuhan tahu semua itu. Itu sebabnya dia katakan kita harus memiliki mata seperti merpati. Ada lagu yang berkata, biar mataku seperti matamu. Biar mataku seperti matamu. Seperti mata Yesus yang tahu, yang punya kepekaan, yang tahu persis situasi di sekeliling kita. Jauh ke depan. Saya katakan tadi, bila ada orang yang datang dengan pengajaran-pengajaran yang manis, yang menyenangkan telinga, hati-hati. Kita harus memiliki mata seperti mata Yesus. Kita harus punya kepekaan di hari-hari ini. Jangan sampai kita yang telah dicalon atau menjadi calon pengantin Kristus, menjadi ratu. Sebelum jadi ratu, sudah pepecat lebih dulu. Karena kita tidak punya kepekaan. Ada banyak yang terjadi hari-hari ini. Yang setia, ikut pelayanan tiba-tiba menghilang. Termasuk ada hamba-hamba Tuhan yang harus kehilangan keselamatan. Tapi mari kita minta kepada Tuhan, biar aku memiliki mata seperti mata. Selalu ada kepekaan. Saya mau katakan, hidup hari-hari ini sangat sulit. Bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada pakaian, bukan karena tidak ada tempat tinggal, tapi ada tantangan yang luar biasa, tantangan iman yang ada di sekitar kita. Mari, biarlah kehidupan kita calon-calon ratu ini. Kita makan makanan yang sehat. Pakaian kita adalah emas dan perak. Kemurnian, penuh pengorbanan, berkorban waktu. Dan saudara-saudara harus tahu apa yang kita perjuangkan hari-hari ini untuk mempersiapkan diri kita menjadi calon pengantin Kristus. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menggirangkan hati Tuhan. Tuhan sedih kalau kita sebagai orang-orang percaya hidup berleha-leha, bermasa bodoh. Di dalam satu ayat dalam Yesaya 62 ayat yang ke-5, yang Bapak Gembala selalu suka ucapkan ayat ini di saat ada pemberkatan nikah. Yesaya 62 ayat yang ke-5 dia tekan begini. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah,
Demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang hati atasmu. Ada sukacita, ada kegirangan di hati Tuhan melihat anak-anak Tuhan sebagai calon pengantinnya di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Dengan begitu banyak tantangan dalam hidup ini, kemewahan, keramaian dunia. Sekarang ada, saya lupa istilahnya, ada jual kayak pulsa begitu ya. Tapi itu film, apa namanya? Saya waktu di Manado itu, ponakan saya beli itu. Tapi film untuk anak-anak dan film-film sejarah. Tapi dia bilang ada juga film-film yang lain. Katanya daripada anak-anak main di luar, beli itu. Jadi dia kayak pulsa, ya, ada passwordnya ya, begitu. Ditonton itu dari pagi sampai malam itu ratusan film di dalam situ. Saya bilang hati-hati, saya bilang sama dia. Anak-anak bukan dibiarkan begitu saja di masa-masa COVID-19. Waktu yang mereka tidak gunakan untuk ke sekolah, belajar online. Setelah itu mereka nonton. Makanya saya pernah marah. Kenapa tidur terlambat? Saya bilang jangan. Ada waktu untuk kita mencari Tuhan. Jangan biarkan waktu itu berlalu dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana. Tapi hari-hari ini kita lebih harus mencari Tuhan. Menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita untuk berdiam di rumah dengan hal-hal yang rohani. Dengan memakan tepung yang terbaik, madu dan minyak, untuk kita bisa dihiasi menjadi ratu. Karena Tuhan sangat bergirang melihat persiapan jemaat Tuhan, mempersiapkan diri kita hidup ini untuk menjadi calon pengantin Kristus. Tuhan sangat bergirang hati melihat sikap dan tindakan saya dan saudara. Di tengah-tengah kesibukan kita, berilah waktu kepada Tuhan. Mungkin 1 jam, 2 jam. Baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Berdoa. Karena kita dipersiapkan untuk menjadi ratu. Bukan karena kita pintar. Kita dipersiapkan untuk menjadi calon pengantin Kristus. Bukan karena kita telah menyiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita secara jasmani. Bukan hanya karena kesehatan dan kekuatan, tapi saya katakan tadi, keindahan dari dalam. Inner beauty itu harus ada pada saya dan saudara. Bukan karena saya berkata karena saya sudah sempurna, tidak. Saya sementara mengejar itu, Bapak Ibu. Mari. Dengan kekuatan kita tidak akan sanggup. Tapi saya percaya tepung yang terbaik, madu dan minyak yang kita jadikan makanan rohani kita akan menolong kita untuk kita bisa bersiap menjadi ratu, menjadi pengantin Kristus. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Dia yang sudah mengasihi kita lebih dahulu, yang sudah berkorban ganti kita, membuka jalan keselamatan untuk kita. Kepada siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tapi kita harus berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, kami orang-orang tua, keluarga muda, dan anak-anak muda, hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Dan sementara menyiapkan diri untuk menjadi ratu apabila Yesus datang kali yang kedua.
Dan tugas kita, kewajiban kita adalah taat kepada firman Allah dan melakukannya. Yesus. Amin. Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Yesus, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Saya minta jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Amin. Amin, amin. Amin. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Oh, puji Tuhan. Amin. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu Tuhan, dan kami lakukan. Amin. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu, Yesus. Amin. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan musik yang agak lembut, saya minta anak-anak muda nyanyikan pujian ini. Berkati anak-anak muda kami Tuhan, mereka mau mengasihi Engkau. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Pakai hidup mereka Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sambil kita angkat tangan walaupun hanya duduk saja. Oh, aku mengasihi Engkau. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dengan segenap hatiku, amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku, amin. Katakan ku renungkan firman-Mu
menyanyikan pujian ini, kita angkat kedua belah tangan kita. Aku mengasihi, amin, haleluya, amin Tuhan. Oh, dengan segenap hatiku aku mengasihi renungkan tanpa musik, kita nyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu, amin Tuhan, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan sekali lagi ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu, amin Tuhan, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, amin, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Amin, haleluya, haleluya. Memperoleh kemuliaan, hidup berkenan kepada makanan rohani kami adalah tepung yang teguh. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang telah Kau beri kepada kami. Terima
kasih buat sarana-sarana yang Tuhan siapkan untuk kami, mempersiapkan hidup kami, amin, untuk menjadi calon pengantin Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami semua. Amin. Kami terbatas Tuhan. Bila firman-Mu selalu hidup di dalam hati kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengejar kekudusan dalam hidup ini. Karena tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau. Terima kasih Bapa. Bahwa kami lebih dalam lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Menjalin hubungan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Berkati kami semua yang telah hadir pada siang hari ini dengan berkat-berkat rohani. Pemberitaan firman-Mu yang hamba sampaikan sangat-sangat terbatas. Roh Kudus menolong kami semua. Dan kami keluar dari tempat ini. Dimanapun kami berada, kemana kami pergi. Firman-Mu tetap hidup di dalam hati kami. Kami orang-orang tua telah berumah tangga. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, proteksi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Mengampuni segala kekurangan dan salah kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu. Menjadi pelaku firman. Makasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Ini berdoa untuk jemaat Tuhan akan mempersembahkan korban persembahan. Mengembalikan milik-Mu. Tuhan kembalikan berkat sesuai janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita sambut dengan pujian yang disiapkan. Kami persilakan di bagian kanan. Duluan Bapak. Silakan di bagian kanan saya berbaris. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tidak sangka kalah, musikan tarian, semua makhluk di bumi disuka dengan seperti nada pujian ke Tuhan baik.
sampaikan Bapak Ibu sekalian sementara memberi ekstra korban. Disampaikan bahwa ibadah yang ketiga kami mulaikan pada jam 5 sore. Dan tetap kami menyampaikan pesan-pesan pemerintah bahwa kita tetap mengikuti protokol kesehatan di mana saja, kapan saja saudara-saudara. Di sini kita berada di luar rumah, maka seharusnya kita orang gereja akan menjadi contoh, karena kita ini adalah calon-calon ratu. Puji Tuhan, firman Allah, kita ini dipersiapkan sebagai ratu, karena Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Gerejanya adalah mempelai perempuan yang harus berdandan rapi, bersih, tidak secara lahiriah saja, tetapi secara rohani. Puji Tuhan. Kami anjurkan juga supaya di tempat-tempat umum, di rumah makan, di kafe, tampil, kalau Anda tampil ada di sana, tampillah sebagai anak-anak Tuhan yang memberi teladan kepada orang lain. Puji Tuhan. Itu yang kami dapat sampaikan. Kita segera menutup ibadah dan saya ajak kita berdiri. Saudara-saudara, di depan ada kesek kaki waktu masuk, memang itu diminta supaya kita siapkan. Anda bisa juga menggosok sepatu atau sandal di kesek itu karena telah dilengkapi dengan anti kuman. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami hari ini, kami telah menaikkan pujian kepadamu, mendengarkan firman-Mu, di mana kami sungguh bahagia Engkau persiapkan kami Tuhan sebagai ratu yang Engkau akan jemput bila Engkau kembali pada kali yang kedua. Itulah sebabnya Bapa ingatkan kami selalu dan mampukan Tuhan, agar kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu, beriman kepadamu Tuhan, tetap percaya bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, biarlah kemenangan dari kemenangan dan datang pada kemenangan menjadi bahagian kami semua. Bila kami kembali meninggalkan ruangan ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon perlindungan Tuhan, jauhkan bahaya, jauhkan segala sesuatu yang kami tidak sukai Tuhan, tetapi biarlah kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati umat-umat dalam usaha, dalam pekerjaan dan dalam apa saja dikerjakan, semuanya berhasil Tuhan, dan dapat mendatangkan keuntungan, sehingga umat-umat Tuhan leluasa beribadah, berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami pun kami selalu berdoa supaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan.
Liwat pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah, dalam menjalankan roda pemerintahan, mereka dapat berhasil, oh Tuhan, untuk mengendalikan bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami di bidang keuangan, ekonomi, keamanan Tuhan, dan kesehatan, supaya kami leluasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu telah menjadi bagian kami, dan dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, marilah kita kembali ke tempat masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan, penghantaran, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita keluar pada pintu-pintu di samping yang sudah disiapkan. Puji Tuhan.